Selamat siang, perkenalkan, saya Rizken B.S. Silalahi adalah guru di SMA Kristen Terang Bangsa. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sekaligus saya juga adalah mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 dari MPTK IAKN Manado. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang saya ambil tanggal 7 Oktober 2025 dengan tema hedonisme versus keugaharian. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semuanya. Stand up. Greeting. Good morning everybody. How are you today? Okay, come first please. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami kelas 11 Daniel. Memulai pelajaran hari ini. Berkati kami dengan hikmat dan semangat belajar. Agar kami dapat mengerti dan fokus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, salam terbang. Yes, oke, thank you. Sit down please. Yuk, semuanya sehat? Hari ini ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk? Gibran sama Luna. Luna kenapa? Ea sama? Oke, Kidung. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita memuji Tuhan dulu ya. Bisa pujian ku hidup bagimu, bisa ya? Kalau ku hidup, bisa ya? Oke, yuk kita naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Matiku tetap menyembah-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yuk kita buka pelajaran kita dengan doa. Minta tolong Stephen bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, thank you Stephen. Oke, catatan khotbahnya tetap dikumpul ya. Yuk, dikumpul dulu catatan khotbahnya. Silakan taruh di sini ya. Yang lain? Yang ini kemarin belum dihitung. Oh iya, ada tanggalnya toh? Sip. Oke, yuk. Hari ini kita masuk di materi ini, hedonisme dan ugahari. Hedonisme dan ugahari ya. Nah, salah satu yang sangat penting dalam hidup kita adalah kita harus belajar punya yang namanya sikap hati yang benar terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bicara tentang berkat finansial atau uang. Ini penting. Kita harus punya sikap hati yang benar terhadap bagaimana kita menggunakan berkat Tuhan yang namanya uang. Karena faktanya adalah hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dilihat dari cara kita memperlakukan uang. Indikator atau hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dilihat dari cara kita menggunakan uang ya. Oke. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari sebelumnya. Nah, tentu kalian pasti pernah dengar ayat ini ya. Coba kita baca sama-sama ya. Dari Ulangan 28 ayat 13. 1, 2, 3.
Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Tapi pertanyaannya, orang Kristen sering menggunakan ayat ini, kita adalah kepala dan bukan ekor. Tapi tidak semua orang Kristen menjadi kepala. Ya. Kita akan belajar bahwa menjadi pemimpin itu paling utama adalah bicara tentang sikap hati. Ya. Sikap hati. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana kita bisa bijaksana menggunakan berkat Tuhan yang namanya uang. Yang pertama, kita harus tahu bedanya gaya hidup hedonisme dan keugaharian. Perbedaan antara gaya hidup hedonisme dan ugahari. Yang kedua, kita bisa menganalisis sikap-sikap hedonistik dan juga sikap yang namanya ugahari. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa, kalau sekiranya ada yang sudah mencoba-coba pola gaya hidup hedonisme, diharapkan berubah dari gaya hidup hedonisme menjadi gaya hidup sederhana atau ugahari. Dan yang terakhir, diharapkan kalian bisa mempraktekkan, bukan hanya sekedar kita belajar gaya hidup ugahari, tapi kita harus berani mengambil sikap untuk menggunakan atau lifestyle-mu harus gaya hidup ugahari, gaya hidup sederhana. Di tengah-tengah tawaran dunia sekarang itu, yaitu gaya hidup hedonistik. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kita melihat sebuah cuplikan film singkat. Nanti kalian bisa tolong diamati dan diambil apa kira-kira pelajaran penting yang bisa diambil dari video ini dan apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari untuk sekarang ini, saat ini, ya. Oke, biasa aja sih. Ya, kalau kelihatan gak cocok buat kerja di sana, untuk terlalu mending tahu buat kerja di kantor kalian. Ya, tapi masa depan gue gimana? Cita-cita gue gimana? Aduh, gimana? Bapak gimana? Ini gimana? Udah, gue jadi influencer aja, pasti sukses. Ntar gue suruh teman-teman gue buat follow dan asal gue jangan utang lagi. Ya. Istirahat tadi semuanya? Sudah makan? Sudah kenyang? Oke, ya. Kita lanjut yang tadi diskusi antar teman tadi mendiskusikan 3 hal. Kalian coba diskusikan apa sih menurutmu arti dari hedonisme, terus konsumerisme, dan yang ketiga keugaharian. Kalau sudah diskusi, dengerin pendapat teman, lalu kamu juga kasih pendapatmu, menurutmu apa? Silakan ditulis di buku catatanmu masing-masing, pendapatmu masing-masing.
Silakan yuk beberapa menit. Silakan ya. Sudah? Udah selesai? Sudah? Oke. Tiga-tiganya udah didiskusikan? Stephen sudah? Sama Nevan? Pendapatnya kalau ditulisnya satu doang, apa itu kan sama tapi di buku masing-masing kan, Sar? Iya betul. Di buku masing-masing. Saya Dikumpul. kerjasamanya mikirnya bareng, Moren mana bukunya di sini? Yang warna apa? Moren, bukumu yang warna apa di sini? Itu gaya hidup kebahagiaan, gaya hidup yang mencerminkan kesederhanaan, tidak berlebihan dan mampu mengendalikan. HP-nya tadi belum jadi dikumpul. Baik. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok, belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang bagaimana Alkitab mengajarkan tentang sikap hati yang benar dalam hal penggunaan uang, ya. Kelompok 3 dulu. Kelompok 1 dulu. Kelihatannya kelompok 3 udah siap. Siap. 3 Stephen yang jelasin satu apa? Satu perwakilan. Enggak lah, harus matilah. Harus matilah. Oke. Kelompok 3 dulu ya. Bisa berdiri di tempat ya. Silakan yuk. Oke, jadi kami menganalisis dari Lukas 2. Nah, di sini kami mendapatkan bahwa ada dua sisi yang pertama dari sisi anak muda. Kalau itu jelas menurut metode ini dia minta minta dari ayahnya saat meninggal. Jadi istilahnya kalau sekarang itu dia malah ingin buat bapaknya meninggal aja biar dia jadi kaya gitu. Oke. Nah, terus dan juga ketika dan ketika dia dapat data dari ayah itu bukannya merawat atau malah menghabiskan data ayahnya itu dan akhirnya dia jatuh miskin dan kelaparan. Nah, udah diajarin ya. Sudah bikin belum?
kalau cuma mengandalkan ingat-ingatan ya itu seringkali ujung-ujungnya tidak terencana dengan baik. Seingatku sih, nah seingatku sih. Iya, tergantung apa? Tergantung ada jadi. Aku asal kalau Ngerti ya. Berarti bilang kebutuhan keuangan besar itu berapa? Itu sudah cukup kan? Berarti termasuk juga. Maka sudah ada. Saya sudah mana HP mana ekor? Kamu yakin? Ada yang mau satu orang? Sivio. Ayo. Jadi saya bensi Keuangan di dalam 1 minggu gimana? Ya, bensi. Jadi bisa kali ini pakai jadi sebagai itu kan 20.000. Bulan pertama 10.000 yang diganti dan yang kedua itu tanggal 2. Jadi diganti 2 bulan. Jadi dalam berapa satu hari dikasih jatah 40. 40.000. Hitungannya kan banyak banget itu. Hitungannya kan jatah itu hanya 20.000. Oke, 20.000-nya buat Kan bagi saya 20, yang 20 lagi kan buat makan. Kalau di rumah itu kan biasanya kakak saya masak. Tiap malam. Jadi dalam 1 minggu itu 20 kali 7 140. 40 itu saya buatin untuk bensin. Jadi dalam 1 minggu itu 100.000 saya dapat. 1.000 itu untuk kamu kelola? Iya, buat main. Jadi setiap minggu itu saya main sama teman paling gak nyampe 50.000 lah. Oke. Yuk. Nanti tetap diselesaikan ya. Kita baca dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hedonisme, konsumerisme, dan keubahan. Kita mau belajar apa kata firman Tuhan yang mengajar kita tentang sikap hati yang benar terhadap uang. Hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, sikap hati yang benar terhadap uang. Oke, terakhir. Nah, silakan buat komitmenmu 1 atau 2 kalimat, tulis di buku catatanmu. Ini terakhir. Silakan dibuka di buku catatannya, tulis di buku catatanmu. Apa komitmenmu?
ada ya, harus ada refleksi dari pembelajaran kita hari ini, harus ada. Tuliskan komitmen nyata yang akan kamu lakukan hari ini untuk menggunakan hartamu dan bertanggung jawab pada kemudian untuk kepentingan bersama atau untuk menjadi berkat. Silakan. Sesuatu yang sederhana tapi harus sungguh-sungguh dari hatimu. Silakan tulis. Oke, sudah ada ditulis satu komitmennya. Mulai hari ini saya akan berkomitmen tidak lagi boros dan belajar membagikan uang jajan saya kepada misalnya pengamen yang di lampu merah sana selama 1 minggu paling tidak saya akan berbagi misalkan 5.000. Saya akan sisihkan dari uang jajan saya. Contoh seperti itu. Kita harus belajar peduli kepada sesama ya. Sudah semua menulis refleksinya? Sudah semua. Minggu depan kita akan masuk topik yang baru, yaitu bicara tentang kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Tuhan. Bagaimana kalian sebagai generasi muda bisa bijaksana di dalam menyikapi perkembangan teknologi dan juga kebudayaan. Semuanya untuk satu tujuan, kembali kepada tujuan kita. Ya, amin. Yuk, kita akan tutup kelas kita dengan doa. Jadi tak tolong satu orang pimpin dalam doa. Deren, tolong tutup dalam doa. Mari kita tutup kelas kita dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Dipimpin Deren. Oke, mari semua kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur, kami memuji Bapak seperti Tuhan. Terima kasih atas waktu yang sudah Kau berikan. Kami bisa belajar bagaimana kami mengelola keuangan kami Tuhan. Tuhan, kami nggak mau menjadi hamba uang, kami mau menjadi hamba Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi berkat buat orang lain dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati seriuskan yang sudah menyampaikan isi hatimu Bapak. Pakai seriuskan lebih lagi sehingga seriuskan bisa menjadi berkat buat orang lain. Engkau yang pakai kami Tuhan menjadi berkat buat orang lain melalui hal kecil yang kami lakukan. Mungkin tidak boros uang, mungkin kami menghemat uang. Dan kami percaya dari hal kecil itu Tuhan kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pembelajaran yang selanjutnya. Menyertai kami hingga pulang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.